Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Sekarang kita akan bahas tentang lingkungan dan kegiatan manusia. Kita akan banyak belajar di sini, oleh sebab itu, perhatikan baik-baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui unsur-unsur lingkungan dan manfaat lingkungan bagi manusia, mengetahui pemanfaatan minyak bumi, mengetahui pemanfaatan sumber daya alam, mengetahui kegiatan manusia yang dapat memengaruhi lingkungan, mengetahui cara memanfaatkan sumber daya alam dengan benar. Sudah siap? Yang pertama, unsur-unsur lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kehidupan manusia yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan terdiri dari 3 unsur, yaitu ada unsur hayati, fisik, dan sosial budaya. Pertama, unsur hayati. Unsur hayati adalah unsur lingkungan yang terdiri dari segala jenis makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme atau jasad renik lainnya, seperti bakteri, virus, dan jamur. Yang kedua, unsur fisik adalah segala unsur lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati, seperti air, udara, tanah, batu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah unsur sosial budaya, adalah unsur lingkungan yang diciptakan manusia yang di dalamnya terdapat gagasan, norma, keyakinan, perilaku manusia sebagai makhluk hidup sosial atau makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri. Lingkungan memiliki 3 fungsi bagi manusia, yaitu yang pertama, lingkungan sebagai tempat beraktivitas. Manusia melakukan kegiatan dan menjalani kehidupannya di lingkungan. Lingkungan menyediakan lahan bagi manusia untuk tinggal, bekerja, belajar, bermain, bersosialisasi, dan melakukan kegiatan lainnya. Lingkungan sebagai penyedia unsur penting. Lingkungan menyediakan unsur-unsur penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti oksigen untuk bernafas, air, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. Lingkungan yang kita tempati mendukung berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti tanah, air, angin, dan barang tambang. Keberadaan lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya manusia menjaga lingkungan agar tetap lestari sehingga dapat terus mendukung kehidupan manusia. Tugas kalian yaitu ayo berlatih halaman 10 melengkapi tabel. Yang kedua, pemanfaatan minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Proses terbentuknya minyak bumi: pertama, tanaman dan hewan terkubur selama jutaan tahun. Kemudian terbawa ke dalam lapisan kerak bumi, lalu menjadi fosil. Setelah itu bereaksi dengan gas alam, jadilah minyak bumi. Lalu dilakukan pengeboran dan menjadi minyak mentah. Lalu minyak mentah nanti akan diolah. Minyak bumi didapatkan dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi dengan cara pengeboran. Sebelum dilakukan pengeboran, biasanya dilakukan eksplorasi terlebih dahulu terhadap daerah yang diperkirakan mengandung minyak. Minyak mentah nanti akan diolah dan akan menjadi berbagai macam minyak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jika minyak mentah dipanaskan dari suhu 300 sampai 370 derajat nanti akan menjadi oli atau minyak pelumas. Di suhu 260 sampai 350 akan menjadi minyak diesel. Suhu 170 sampai 290 derajat nanti akan menjadi kerosin atau aftur, bahan bakar pesawat terbang. Di suhu 30 sampai 180 derajat akan menjadi bensin, seperti yang biasa gunakan sehari-hari untuk mengisi kendaraan, mobil dan motor. Nah, nanti ampasnya atau residunya bisa menjadi aspal. Hasil dari minyak bumi adalah cat minyak, cat dinding, cat mobil, cat kayu, cat besi, dan plastik. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam.
Manusia membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya air, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, ada juga sumber daya alam lain yang penting seperti tanah, hutan, dan hasil tambang. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, air. Air merupakan sumber daya alam yang penting karena setiap makhluk hidup memerlukan air untuk minum. Selain itu, manusia juga menggunakan air untuk keperluan memasak, mandi, dan mencuci. Air juga dimanfaatkan untuk transportasi dan memelihara ikan. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan manusia sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat kita hasilkan jika kita membutuhkannya. Beberapa manfaat sumber daya tumbuhan sebagai berikut. Ada sebagai sumber pangan, yaitu untuk bahan makanan seperti padi, jagung, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Tumbuhan juga sebagai bahan sandang, seperti membuat pakaian, misalnya dari kapas. Tumbuhan sebagai sumber bahan papan atau bangunan. Tumbuhan sebagai sumber obat-obatan seperti rempah-rempah. Tumbuhan sebagai bahan baku industri, misalnya kopi, teh, dan coklat. Dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai tanaman hias, misalnya mawar, anggrek, dan tulip. Yang keempat, sumber daya hewan. Beberapa jenis hewan sengaja dipelihara oleh manusia untuk diambil manfaatnya. Misalnya, itik dan ayam diambil telurnya dan dagingnya, sapi diambil daging dan susunya, domba diambil daging dan bulunya, kerbau dan kuda diambil tenaganya untuk transportasi. Dan beberapa jenis hewan air dimanfaatkan sebagai sumber makanan kita. Yang kelima, sumber daya barang tambang. Barang tambang dapat dimanfaatkan sebagai perhiasan, contohnya emas dan perak, peralatan misalnya besi, bahan bangunan, dan bahan bakar seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Tugas kalian, ayo mengamati halaman 85 mengisi tabel. Yang keempat, kegiatan manusia yang mempengaruhi lingkungan. Pertama, penggundulan hutan. Peningkatan jumlah populasi manusia telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap lahan. Hutan dibabat secara besar-besaran atau dibakar menjadi lahan gundul. Hutan yang semula lebat berubah menjadi lahan pemukiman, pertanian, perkebunan, dan industri. Lalu dampaknya apa? Nanti akan terganggu keseimbangan lingkungan, banyak hewan dan tumbuhan yang hilang, terputusnya rantai makanan, dan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Masuknya hewan liar ke daerah pemukiman, karena beberapa hewan liar terpaksa masuk ke suatu daerah yang bukan habitatnya, memaksa hewan ternak bahkan manusia. Hutan yang gundul tidak lagi berfungsi sebagai daerah resapan air. Hutan berubah menjadi lahan terbuka, kering, dan tandus. Akhirnya banyak bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Eksploitasi berlebihan. Eksploitasi yang berlebihan seringkali dilakukan terhadap hewan dan tumbuhan. Hutan ditebangi secara besar-besaran untuk mendapatkan kayunya. Ikan ditangkap dengan menggunakan bom dan jari pukat harimau. Untuk jangka waktu yang panjang akan mendatangkan kerugian. Misalnya, eksploitasi ikan dengan menggunakan dinamit atau bom menyebabkan sejumlah ikan dari yang kecil sampai yang besar akan terbunuh. Populasi ikan akan menurun dan nanti akan merugikan nelayan dalam waktu yang lama. Yang ketiga adalah pencemaran. Pencemaran atau polusi merupakan peristiwa masuknya berbagai bahan pencemar ke suatu lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun. Ada pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran udara bisa dari asap kendaraan dan asap pabrik. Pencemaran air bisa dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan lahan pertanian. Pencemaran tanah bisa berasal dari pupuk buatan dan pupuk pestisida. Tugas kalian, ayo menulis halaman 103. Dan yang terakhir, bagaimana cara pemanfaatan sumber daya alam yang benar? Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia harus dilakukan dengan bijak. Pemanfaatan yang tidak bijak hanya menguntungkan manusia sementara saja, tetapi dalam jangka waktu yang lama akan merugikan. Berikut ini ada beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam yang benar. Pertama, melakukan pemanfaatan alam dengan hati-hati.
Mengolah lahan untuk pertanian harus dilakukan dengan hati-hati, misalnya menggunakan pupuk organik yang tidak mencemari tanah. Memanfaatkan sumber daya alam dengan hemat dan efisien. Kita harus menggunakan sumber daya alam sehemat mungkin, baik yang dapat diperbaharui ataupun yang tidak dapat diperbaharui. Meskipun dapat diperbaharui, tetapi untuk mendapatkannya lagi tetap membutuhkan proses. Misalnya, gunakan kertas dengan hemat dan efisien karena kertas dibuat dari batang pohon yang tumbuh dalam waktu yang cukup lama. Pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Untuk menebang pohon di hutan harus memenuhi aturan yang berlaku dan mendapatkan surat izin dari pemerintah setempat. Penebangan pohon harus menggunakan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon yang telah dipilih sesuai dengan umur pohon yang telah tua. Tidak merusak dan mencemari lingkungan. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, hindarilah menggunakan bahan-bahan yang dapat mencemari lingkungan, seperti penambangan yang menggunakan merkuri. Merkuri sangat berbahaya bagi lingkungan dan juga beracun bagi makhluk hidup. Cara lainnya, misalnya dengan menanam hutan yang gundul, menjaga kebersihan, daur ulang sampah, memanfaatkan sampah-sampah yang bisa dipakai lagi, atau dibuat barang-barang yang lebih berguna, dan menggunakan energi alternatif, yang seperti sudah kita bahas kemarin. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.